Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita, qiraah kita daripada kitab Ta'lim al-Muta'allim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa'lam anna as-sabra wath-thabata aslun kabirun fi jami'il umuri walakinnahu azizun. Wa'lam, dan ketahuilah, anna as-sabra, bahwasanya sabar, ya, wath-thabata, dan tetap. Jadi sabar kemudian tetap, ya. Tetap dalam makna di sini bisa kita artikan mungkin ya istiqomah. Ya, tetap bertahan itu aslun kabirun, adalah pokok yang besar. Ini adalah asal yang besar. Ini adalah modal yang besar fi jami'il umuri, pada dalam semua perkara-perkara. Dalam urusan apa saja sebenarnya, bukan hanya dalam urusan belajar. Ya, memang cerita kita sekarang adalah tentang belajar, tentang menuntut ilmu. Kita itu butuh modal yang sangat besar. Apa modalnya? Sabar. Ya, kita butuh kesabaran, kita butuh tetap belajar. Pokoknya ya istiqomah di situ. Dalam semua hal, ya, termasuk juga dalam hal belajar. Maka kalau dalam perkara lain, mungkin dalam berdagang, kita butuh kesabaran dalam berdagang, ya, menghadapi pelanggan, kemudian tetap, pokoknya kalau pun rugi tetap berjuang. Ya, kadang-kadang kan ada untung ada rugi, begitu juga, ya, dalam berdagang, mungkin dalam berkebun, ya, sabar menunggu tanaman kita tumbuh, berbuah dan panen. Begitu juga harus tetap, jangan pindah-pindah, belum selesai tanaman ini pindah tanaman lain, akhirnya tidak dapat untung sama sekali. Nah, begitulah kira-kira. Dalam belajar pun juga begitu. Ketika kita sudah memilih guru, ya, mereka kita bahas memilih ilmu, jadi kita sudah memantapkan ilmu apa yang kita belajar. Kemudian kita pun juga sudah memilih ilmu apa memilih guru, siapa yang mengajari kita ilmu tersebut. Nah, itu kita harus sabar di sana. Karena banyak cobaannya, nanti kita harus sabar, kemudian kita harus tetap. Itu semua perkara butuh itu. Walakinnahu azizun, tapi berat. Ya. Sabar, tetap itu pokok dalam sebuah urusan apa saja. Tapi masalahnya Pak, walakinnahu azizun, tapi sabar dan tetap ini adalah sesuatu yang aziz, sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang berat. Artinya apa? Sedikit orang yang mampu mengerjakannya. Kama qila, sebagaimana ada ungkapan, ya, dalam bahasa syairnya itu, likullin ila sya'wil ula harokat walakin azizun fir rijali sabat. Likulli sya'win, bagi tiap-tiap sya'wil ula, ya, sesuatu yang mengarah kepada ketinggian. Artinya kalau ingin mendapatkan derajat tinggi, kalau ingin sukses, ingin hebat, itu harokat. Ya, harokat itu ada gerak-geraknya, ada kiat-kiatnya. Untuk mendapatkan derajat yang tinggi itu butuh gerak-gerak. Untuk mendapatkan sesuatu yang tinggi itu butuh upaya, itu butuh tenaga. Itu pokoknya harus bergerak. Kalau tidak bergerak nggak dapat. Ya, untuk apa saja, agar supaya jadi lebih baik, kita perlu gerakan, butuh gebrakan. Pokoknya harus ada upaya. Kalau tidak ada upaya, tidak bisa. Semua orang tahu itu. Walakin azizun fir rijali sabatu, dan tetapi aziz, besar, ya, berat, fir rijali, pada para lelaki, sabatu, untuk tetap, untuk konsisten. Ya, semua orang tahu, untuk hebat, untuk mencapai derajat yang tinggi, untuk menjadi lebih hebat, ya, mau jadi lebih kaya, mau jadi lebih berkuasa, pokoknya semuanya itu butuh upaya, butuh gerak. Mau jadi raja harus bergerak, mau jadi gubernur harus bergerak, mau jadi ketua RT pun harus bergerak. Pokoknya apa saja, mau jadi lebih baik itu butuh gerakan, bergerak dan bergerak, bekerja. Pokoknya semuanya butuh gerakan, semuanya butuh kerja. Tapi apa? Aziz, berat, ya. Tidak banyak yang bisa, tidak banyak. Ada yang bisa tapi tidak sabar, tidak konsisten. Sehingga muncullah kata-kata dalam peribahasa Arab itu, qila, dikatakan,
As-syaja'atu sabru sa'atin. As-syaja'ah, keberanian itu apa? Sabru sa'atin, sabar sesaat. Jadi siapa sih orang berani itu? Orang berani itu bukan orang yang gagah perkasa, yang menantang semua orang, yang kalau berkelahi menang terus, bukan. Yang berani itu adalah sabru sa'atin, orang yang bisa sabar cuma sebentar, ya, yang bisa mengendalikan kesabarannya, yang dia bisa sabar walaupun pada saat itulah orang yang berani. Ya, ketika menghadapi apapun dia sabar. Inilah berani. Kenapa? Dia hadapi. Kan begitu ya. Umumnya orang memahami pemberani itu dia menghadapi segala hal. Apapun dia hadapi, dan dia ketika menghadapi itu dia sabar. Ya, ketika dia menghadapi itu dia sabar. Kita lihat misalnya ketika di pesantren, mungkin pada tahun pertama 1000 santrinya. Ya, kelas 1 1000. Siapakah yang berani sampai tamat di pesantren? Tidak banyak. Kelas 1 1000. Selama kelas 1 gugur mungkin 100, tinggal 900. Di kelas 2 gugur lagi 100, tinggal 800. Begitu terus sampai nanti kelas 6. Ya, tinggal 500, kadang 400, kadang hanya tinggal puluhan saja. Ini menunjukkan bahwasanya yang berani dari 1000 orang itu tidak sampai 500. Maka dikatakan, ya, ini berat. Walakin aziz. Sabar itu orang tahu, semuanya butuh sabar. Semuanya butuh upaya untuk sukses. Tapi berat. Berat. Konsisten itu yang berat. Nah, itu. Upayanya gampang aja, tapi bertahan dalam upaya itu yang berat, ya. Maka dikatakanlah semua orang tahu untuk sukses butuh upaya, butuh gerak. Tapi berat. Ya, hanya sedikit orang yang mampu bertahan. Fayanbaghi an yasbuta wa yasbira ala ustadin wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtaro. Begitu juga penuntut ilmu itu dia harus tetap, ya, dia harus konsisten. Kemudian wa yasbira, dan dia juga mesti sabar ala ustadin, atas satu guru yang telah dia pilih. Dia sabar dengan guru tersebut. Bagaimanapun belajarnya berat, kan? Dia harus sabar karena ini guru sudah dia pilih. Ini guru pilihannya. Dari sekian banyak para orang-orang pintar, dengan orang ini yang dia pilih untuk belajar. Jadi begitu ya, sebagaimana kita bahas dulu. Di masa lalu, bukan guru yang milih murid, tapi murid yang milih guru. Jadi kalau bawa standar masa lalu, mungkin banyak guru sekarang tidak punya murid. Tapi begitu. Nah, ketika kita sudah memilih, memantapkan hati dengan satu orang guru, ya kita harus tetap dengan dia. Pokoknya tetap ngaji, tetap belajar, sabar. Ya. Wa'ala kitabin, dan begitu juga atas satu kitab. Kalau sudah ngaji kitab Matan Jurumiyah, ya sabar sampai tamat Jurumiyah, jangan pindah dulu. Nanti lihat Matan Jurumiyah, mau ngaji Jurumiyah, lihat Mutasorjidan, mau ngaji Mutasorjidan, kemudian lihat Qatrun Nada, mau ngaji Qatrun Nada, lihat lagi nanti kitab Audahul Masalik, mau ngaji Audahul Masalik. Akhirnya apa? Ada jelas ilmunya. Sabar dulu dengan satu kitab. Mau ngaji Nahu, Matan Jurumiyah, sibuk mau ngaji kitab fikih lagi, nah sabar satu saja. Ketika ngaji dengan satu guru, dengan satu kitab, sabar. Ya, sampai selesai hatta la yatrukahu, sehingga engkau tidak meninggalkannya. Sehingga ketika kita sabar, kita tidak meninggalkan guru kita. Ketika kita sabar, kita tidak berpindah kitab. Artinya ya konsisten. Abtar, karena kalau kita tinggalkan pengaji dengan guru tadi, pengajian kitab tadi, abtar, dia putus. Ya, dia putus karena meninggalkan guru, dan guru akan putus ilmunya. Belum selesai ngaji dengan seorang guru, sudah pindah ke guru lain, putus. Ya, putus. Kenapa? Dengan guru tadi kan baru mulai, mungkin baru beberapa halaman kita pergi, putus kajian kita, kitab tadi baru mulai, kita pindah, putus, selesai. Jadi kalau mau mengaji, ngajilah sampai tamat. Sampai tamat. Begitu juga wa ala fannin hatta la yashtaghila bi fannin akhara, wa ala fannin, dan atas satu cabang ilmu, misalnya ngaji fikih, ya fikih saja. Hatta la yashtaghila bi fannin akhara, sehingga tidak sibuk dengan cabang ilmu lainnya. Ngaji fikih juga, ngaji nahwu juga, ngaji matematika juga, ngaji biologi. Akhirnya apa? Bimbang, sibuk sendiri, ilmu dapatnya sedikit. Maka kata pengarang kitab, kita konsisten. Ya, satu ilmu konsisten, satu guru konsisten, satu kitab konsisten sampai tamat. Ya, kata guru tadi, tamat kitab ini, sambung kitab lain lagi, terus sampailah fikihnya selesai. Ya.
kemudian nanti pindah lagi ke pelajaran kitab lainnya, dari kitab dasar sampai kata gurunya dah tamat, baru berhenti ya. Qabla an yutqinal awwala, sebelum dia mutkin dengan yang pertama, artinya dengan guru pertama sebelum dia mantap jangan dulu pindah. Begitu juga kitab pertama, sebelum mantap kitab pertama jangan pindah kitab. Belum menguasai kitab yang, sebelum menguasai cabang ilmu yang pertama, belajar nahwu misalnya, sebelum kita betul-betul menguasai nahwu jangan pindah ngaji lain, ngaji nahwu saja ya. Konsisten, fokus dengan satu cabang ilmu, fokus dengan satu kitab, fokus dengan satu guru, biar guru yang menentukan berikutnya kitab apa saja. Sudah tamat kitab jurumnya, kata gurunya sekarang waktunya pindah kitab, karena jurumnya sudah tamat dan sudah kamu kuasai, mari kita pindah kepada syarah jurumnya. Tamat itu begitu terus sampailah kata guru, dah kamu sudah cukup ngaji nahwu dengan saya, silakan nanti untuk pengembangan ilmu ya kamu ngaji dengan guru lain gitu. Sehingga guru pun akhirnya menyatakan muridnya taman, guru pun akhirnya menyatakan muridnya lah layak. Begitu juga ya, wa ala baladin hatta la yankila ila baladin akhara min ghairi daruratin. Begitu juga atas satu negeri sehingga tidak pindah ke negeri lainnya dari ketiadaan darurat. Artinya jangan pindah-pindah kampung ya. Kalau ngaji di Jambi, ngaji di Jambi sampai taman, sampai selesai dengan guru tadi ya, ngaji ilmu tadi. Jangan pindah ke negeri lain min ghairi daruratin, kalau tidak ada darurat. Misalnya mungkin ada terjadi peperangan ya, ada huru-hara, sering terjadi bencana alam sehingga menyebabkan ya tidak nyaman belajar di sana ya, mau tidak mau darurat. Begitu juga sebenarnya makna ini bisa juga kita semakna dengan ini adalah mungkin di masa sekarang ya, pindah-pindah sekolah ini masuk kategori begini. Karena zaman dulu kan sekolahnya dengan satu guru, sekolahnya satu kitab. Zaman sekarang kan ada sekolah khusus, mungkin mirip dengan begitu ya, sekolah di mondoknya di satu pesantren sampai tamat. Jangan pindah. Kenapa kok kita tidak boleh pindah, baik pindah guru, pindah kitab, pindah pengajian, pindah pelajaran, pindah negeri? Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umura wa yushghilul quluba wa yudayyi'ul awqati wa yu'dhil mu'allima. Itu kenapa sebabnya itu dari fa inna dzalika, karena demikian itu ya, pindah guru, pindah kitab, pindah pelajaran, pindah negeri atau pindah kampung tadi, padahal kita masih belajar, semuanya apa? Kullahu yufarriqul umur. Semuanya itu apa? Yufarriqul umur, memecah-mecah perkara, bikin banyak masalah saja. Ya pindah-pindah itu bikin banyak masalah, bikin repot saja. Wa yushilul quluba, menyibukkan hati, wa yudayyi'ul awqat, buang-buang waktu. Dan yang paling bahaya Pak, wa yu'dil mu'allima, menyakiti hati guru. Mungkin guru sudah begitu semangat ngajar ya, tapi ternyata muridnya pergi kabur. Ini kan menyakiti hati guru. Ya kan? Guru tersinggung, baru belajar kok pindah ke guru lain. Nah, ini menunjukkan nanti tidak menghormati guru. Padahal kita sudah konsisten dengan satu guru. Pilih gurunya, ilmunya apa, kita pilih gurunya siapa, ya sampai selesai belajar dengan guru tersebut. Katakan sudah milih ya. Wa yanbaghi an yasbira amma turiduhu nafsuhu wa hawahu. Wa yanbaghi, dan semestinya, an yasbira, bahwa dia bersabar penuntut ilmu tadi, amma turiduhu nafsuhu wa hawahu, dari apa-apa yang berkeinginan akannya oleh nafsunya dan hawanya. Ya, penuntut ilmu itu harus sabar mengendalikan hawa nafsu. Ya, jangan mudah tergoda, akhirnya belajarnya terganggu. Ya, belajar saja dulu. Qala syairu, sebagaimana perkataan syair, innal hawa lahu wal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawanin. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu itu, lahu wal hawan. Ya, nafsu itu sendiri sih benar-benar dia adalah kehinaan itu sendiri. Nafsu itu apa? Ya, nafsu itu kehinaan itu sendiri. Bi'ainihi, dengan dirinya sendiri. Artinya, ya, nafsu adalah kehinaan. Wa sari'u kulli hawa, dan setiap yang ditaklukkan oleh hawa nafsu, siapapun yang sudah dikendalikan oleh nafsunya apa? Sari'u hawan. Dia adalah orang yang dikendalikan, orang yang dikalahkan oleh kehinaan. Ketika terlalu menurutkan hawa nafsu, artinya dia sudah menuruti kehinaan. Ketika tidak bisa lagi mengendalikan nafsu, artinya dia sudah ditaklukkan oleh kehinaan. Sehingga itu tadi penting untuk mengendalikan hawa nafsu selama belajar ya. Wa yasbira 'alal bihani wal baliyati,
Dan begitu juga penuntut ilmu itu yasbira, dan sebaiknya dia bahwa dia itu yasbira, dia sabar alal mihan, atas banyak ujian. Belajar kan begitu, banyak ujian. Mungkin guru memberikan ujian semasa belajar, sebelum tamat kitab, sebelum ngaji, pindah pengajian, guru memberikan ujian dalam belajar. Begitu juga ujian-ujian yang lainnya, mungkin ekonomi sulit, dia harus sabar. Walal baliyat, begitu juga dia harus sabar atas bala, mungkin terserang penyakit, ya, faktor ekonomi dan segala macamnya. Kita kan sudah pilih guru. Nah, guru ini pokoknya ngaji harus sampai tamat. Sabar, nanti banyak cobaan-cobaannya. Mungkin ketemu guru yang lebih hebat daripada dia, pengen pindah, itu ujian juga, itu cobaan. Sabar. Ketika belajar mungkin ada orang tuanya meninggal, sabar. Ketika belajar mungkin ekonomi orang tuanya bangkrut, sama lagi seperti kondisi wabah sekarang, mungkin usaha orang tuanya bangkrut, ada yang tutup atau orang tuanya kena pecat. Ini bagian ekonomi, cobaan ekonomi, dan begitu seterusnya. Sehingga kila dikatakan khazainul muna ala qanatiril mihan, ya, pembendaharaan harapan itu, gudang harapan itu apa? Ala qanatiril mihan, itu atas rentetan, deretan cobaan. Untuk mencapai cita-cita itu berarti kita harus menghadapi beragam cobaan, beragam ujian. Walakon unsitu, dan sungguh ya, aku pernah disenandungkan, aku pernah bacakan syair. Kila innahu li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahahu syi'ran. Jadi katakan syair ini, katanya syair ini syairnya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya. Apa bunyi syairnya? Ala lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'unbika an majmu'iha bibayanin, dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Apa kata sayanya? Ala lan tanalal ilma illa bisittatin, ya, ketahuilah, kata syair ini, katanya syair ini milik Ali bin Abi Thalib, tapi syair ini juga mirip dengan syairnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ala lan tanalal ilma, ketahuilah lantana lal ilma, engkau benar-benar tidak akan bisa mencapai ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau mau bisa dapat ilmu, kalau mau menjadi ahli ilmu itu, mau dapat ilmu, kamu harus punya 6 ini. Ya, kalau 6 ini tidak punya, kamu tidak bisa dapat ilmu. Apa saja yang 6 itu? Sa'unbika, akan saya beritakan kepadamu, an majmu'iha, dari semuanya, bibayanin, dengan bayan, dengan penyebutannya. Ya, saya akan ceritakan kepadamu apa saja 6 itu. Pokoknya kalau kamu mau belajar, miliki 6 ini, maka sukses belajarmu, maka kamu akan jadi orang alim. Zakain, pertama cerdas. Kalau mau belajar, pastikan otak kita berfungsi dengan baik. Kita bisa belajar cerdas. Ya, orang bodoh tidak bisa belajar. Maka yang bisa belajar itu orang cerdas saja. Makanya kalau mau belajar, pastikan dulu otak kita berfungsi dengan baik atau tidak. Kita punya akal atau tidak. Akal ini berfungsi dengan baik atau tidak. Maka kalau sudah berfungsi dengan baik, maka zakat. Cerdas itu, artinya punya potensi kecerdasan. Kemudian wahirsinnya, harus punya semangat. Dalam belajar itu ada semangat. Tidak boleh lemah, tidak boleh tidak semangat, tidak boleh lesu. Kalau lesu sudah jadi. Begitu juga wastibar dan sabar tadi yang kita bahas, ya. Ya, baru ngaji setahun berhenti, ya selesai. Ya, artinya harus sabar dengan banyak cobaan, dengan guru tadi, dengan kitab tadi, sampai pokoknya harus sabar dengan apa yang tadi disebutkan tadi. Wa bulghatin, begitu juga harus punya bulghah. Bulghah ini bisa dikatakan ya bisa apa namanya, uang belanja, ya, sanguan, ya, orang belanja punya modal biaya, begitu ya, butuh biaya. Tidak ada yang gratis dalam belajar, semua butuh biaya. Beli kitab butuh biaya, makan kita selama belajar butuh biaya, transportasi kita butuh biaya. Kalau kita tinggal berpisah dengan orang tua, kita merantau, tempat tinggal butuh biaya. Semua butuh biaya. Tidak ada biaya tidak bisa belajar. Ya, nekat-nekat saja tidak fokus belajarnya, mana kerja mana belajar, tidak fokus. Jadi belajar saja butuh biaya. Ya, biaya mungkin bisa jadi orang tua atau dari siapapun yang bisa memberikan biaya. Wa irsyadi ustadin, kemudian berikutnya Pak irsyad ustad, adanya bimbingan dari guru. Artinya belajar itu harus punya guru, tidak belajar sendiri. Ya, bisa tersesat nantinya kalau belajar sendiri. Kayak harus ada guru, dan guru ini sudah kita pilih tadi.
dengan kriteриanya kemarin ya, kita mau belajar sama dia, kita akui dia sebagai guru kita pilih, ada standarnya kemarin. Sekarang kitab kita sudah memberikan standar kepada kita, orang seperti apa yang boleh jadi guru kita. Artinya orang itu yang kita akui sebagai guru, dengan dia kita belajar, dan jangan belajar dengan orang lain. Fokus dengan dia sampai selesai. Artinya guru tadi akan membimbing kita, karena dia sudah kita pilih, maka dia adalah pembimbing kita. Artinya harus ya fokus dengan satu guru, ikuti arahan guru. Watul zaman, dan terakhir ada tul zaman. Ya, panjangnya zaman. Tidak ada belajar sehari selesai, tidak ada. Ya mungkin ngaji nahu butuh satu kitab mungkin sampai bertahun-tahun. Ya sabar. Seperti dikisahkan kemarin, seperti kisah Imam Abu Hanifah. Beliau belajar dengan Hamad bin Sulaiman dengan satu guru itu saja 18 tahun. Ya harus sabar seperti itu, butuh waktu yang lama. Ya tidak ada yang instan itu, tidak ada 3 hari langsung menguasai, tidak ada. Yang namanya orang belajar itu butuh waktu yang lama, bertahun-tahun. Kalau cuma 3 hari baru kenal kulit saja, ya apa namanya, baru belajar 3 hari kok langsung pintar, tidak ada. Namanya belajar itu butuh waktu yang lama. Mungkin boleh 3 hari, tapi orangnya sudah pintar duluan, sudah punya 6 waktu ini. Yang 3 hari itu hanya klaim saja, hanya mengenalkan saja, mengenalkan lebih lanjut. Tapi dia sudah belajar, sama seperti misalnya metode baca kitab kuning selama 40 hari. Ya yang ngikuti alumni pondok pesantren, artinya 6 tahun di pesantren itu dia tua zaman, dia mempelajari kitab kuning. Yang 40 hari coba ngulang-ngulang saja, kira-kira begitu nanti ya. Artinya tidak ada yang singkat, semua butuh waktu yang lama. Boleh saja metode mempersingkat, tapi sebenarnya yang menguasai betul itu adalah orang yang ngajinya lama, belajarnya lama, dan dia memiliki 6 modal yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ini. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini dulu pembacaan kita pada hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.